Halo entrepreneurs, kita jumpa lagi dalam serial video entrepreneurship. Secara keseluruhan, serial ini terdiri dari 8 modul. Dan topik bahasan kita kali ini adalah operating plan, cash flow, dan P&L. Operating plan merupakan produk turunan dari strategic plan. Di dalam strategic plan dibahas tujuan atau goal jangka panjang. Sedangkan di dalam operating plan didefinisikan objektif spesifik jangka pendek, lengkap dengan aktivitas spesifik dan cara pengukurannya untuk tiap bisnis area. Operating plan berisi rencana implementasi untuk tiap strategi yang ada atau tertuang di dalam strategic plan. Biasanya berisi apa yang ingin Anda capai, bagaimana melaksanakannya, siapa yang akan melaksanakan, dan siapa penanggung jawabnya, serta sumber daya dukungan apa yang Anda perlukan agar Anda dapat melaksanakan strategi tersebut. Dan strategi itu dibuat untuk tiap area spesifik di perusahaan Anda. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan dalam mengembangkan sebuah operating plan adalah mendefinisikan goal besar yang ingin Anda capai dalam 1 tahun. Kemudian goal besar tersebut Anda bagi menjadi objektif-objektif yang lebih spesifik dan terukur sehingga akan lebih mudah untuk Anda laksanakan dan Anda akan tahu persis kapan objektif tersebut tercapai. Masing-masing objektif tersebut harus memenuhi kriteria SMART. SMART merupakan singkatan dari spesifik, artinya tidak punya arti ganda, measurable artinya ukurannya jelas, attainable artinya dapat dicapai, relevan artinya relevan dengan bisnis Anda, dan time bound artinya ada waktu yang pasti kapan objektif tersebut seharusnya tercapai. Langkah kedua, Anda lakukan analisa situasi saat ini, yaitu analisa situasi yang berkorelasi langsung dengan masing-masing objektif yang ingin Anda capai. Beberapa pengukuran yang penting antara lain, apa yang sudah Anda capai saat ini, bagaimana mencapainya, dan berapa besar gap antara situasi saat ini dengan objektif yang ingin Anda capai. Setelah itu Anda ketahui, Anda pikirkan bagaimana Anda ingin mencapai objektif tersebut. Apa yang akan Anda lakukan, siapa pelakunya, siapa penanggung jawabnya, apa faktor pendukung yang memungkinkan Anda berhasil mencapai objektif yang Anda inginkan, apa potensi hambatan atau kendala yang mungkin Anda hadapi, bagaimana Anda mengantisipasi kendala tersebut, dan mitigasi apa yang Anda siapkan. Semua itu disebut strategi. Dan akhirnya, sumber daya pendukung apa yang Anda perlukan agar Anda dapat menjalankan strategi tersebut. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, peralatan, biaya, dan lain-lain yang kesemuanya perlu anggaran. Karena itu, perlu Anda buat rencana anggarannya. Jadi secara ringkas, operating plan terdiri dari objektif yang ingin Anda capai, analisa situasi saat ini, bagaimana Anda akan mencapainya atau yang disebut strategi, dan sumber daya pendukung apa yang Anda perlukan untuk dapat menjalankan strategi tersebut, dan bagaimana rencana anggarannya. Profit and loss analysis yang saya sajikan dalam video ini sudah saya sederhanakan sedemikian rupa agar lebih mudah Anda pahami, namun tidak kehilangan esensinya. P&L terdiri dari revenue atau hasil penjualan atau dalam bahasa sehari-hari sering juga disebut omset, COGS atau cost of goods sold, bahasa Indonesianya harga pokok penjualan, terdiri dari harga beli atau biaya produksi dari produk atau jasa yang akan Anda jual, ditambah semua biaya-biaya yang terkait langsung dengan produk atau jasa yang akan Anda jual.
revenue dikurangi COGS akan Anda dapat gross profit atau laba kotor. Semua biaya tetap yang tidak terkait langsung dengan produk atau jasa yang akan Anda jual, seperti contohnya biaya sewa kantor, biaya listrik, biaya gaji karyawan, dan lain-lain yang ada penjualan atau tidak ada penjualan tetap Anda harus keluarkan, itu disebut biaya tetap atau overhead cost. Gross profit dikurangi dengan overhead cost akan Anda dapat earning before income tax atau yang disingkat menjadi EBIT atau bahasa Indonesianya laba bersih sebelum pajak. Untuk meningkatkan EBIT yang dapat Anda lakukan adalah meningkatkan revenue dan atau mengurangi COGS. Kalau salah satu atau keduanya ini dapat Anda lakukan, maka gross profit Anda akan meningkat. Dan kalau Anda dapat menekan overhead cost, maka EBIT Anda akan meningkat. Jadi EBIT Anda akan meningkat apabila salah satu atau ketiga dari variabel ini dapat Anda mainkan. Ini contohnya dalam bentuk angka. Untuk membuat cash flow dan proyeksi budget, Anda bawa format P&L ini ke dalam format seperti ini. Di bagian atas ini P&L yang tadi kita sudah bahas. Terdiri dari revenue, COGS, gross profit. Semua ini Anda uraikan setiap bulan sampai dengan Desember, dari Januari sampai Desember. Kemudian di area bawah ini Anda uraikan semua biaya-biaya tetap yang termasuk dalam overhead cost, gaji, tunjangan, semua biaya apapun termasuk yang belum ada di sini variabelnya Anda tambahkan sendiri. Anda uraikan di sini sampai dengan Desember juga. Kemudian kalau ada rencana investasi Anda masukkan di sini kapan Anda akan melakukan investasi untuk apa sesuai dengan operating plan tadi ya, sesuai dengan operating plan yang Anda buat. Nah, di area yang saya beri warna ini rumus, jadi Anda tidak perlu isi di sini, Anda hanya perlu mengisi di bagian yang putih. Ya, jadi nanti kalau Anda perlu, Anda bisa minta pada saya format spreadsheet-nya ini semuanya sudah saya otomatisasikan melalui rumus. Jadi di sini posisi kas awal Anda, misalnya untuk bulan Januari Anda punya posisi kas 500 juta, setelah terjadi mutasi, setelah terjadi income dan pengeluaran, maka ini adalah posisi akhir di bulan Januari. Demikian seterusnya sampai dengan bulan Desember. Nah, dalam contoh ini Anda bisa lihat bahwa di bulan April Anda sudah minus. Dan kalau sudah minus, ini artinya perusahaan Anda tidak dapat berlangsung terus. Perusahaan Anda akan terhenti sampai di sini. Jadi yang perlu Anda waspadai adalah jangan sampai di sini minus. Jangan sampai posisi kas Anda minus. Bagaimana caranya? Anda harus atur biaya-biaya Anda harus atur investasi, dan Anda harus atur proyeksi income Anda supaya sampai dengan Desember semuanya plus dan lebih baik lagi kalau bisa bertambah. Sehingga perusahaan Anda akan survive di tahun berikutnya, Anda akan berkembang. Kalau di Desember itu nanti akhirnya plusnya meningkat jauh di atas 500 juta, maka boleh Anda pikirkan untuk investasi dan ekspansi. Demikian video singkat kita kali ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Kalau Anda perlu bantuan saya, Anda dapat menghubungi saya melalui salah satu cara yang tertulis di akhir video ini. Terima kasih.